Duh, Chan. Pag-request mo temen maning cacongnya pada dangdutan ko. Enong weteng gitu. Cot banget, pelak banget. Jajaran apa kalau spread lewat ya? Mantap kalau bola SP enak banget bok lah. Enggak anak tuh, jangan aku tuh spread sih mau kau lewat. Mau lewat tuh, apa dia aku tuh fixed lah bukan ketemu. Ya, kita jangan dulu. Kamu duit gue. Oh, efek ya. Sebenarnya puasa gunanya buat apa sih, Bang? Agar bisa menahan hawa nafsu dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Kalau Bapak tahu dari mana? tahu dari Sudang, kalau pempek dari Palembang. Aduh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Dapat mengajarmu rendah selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Dapat mengajarmu rendah selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah menyampaikan kita kembali kepada bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh keberkahannya dan keistimewaannya. Yang kedua, tentu saja salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajarannya, tuntunannya kita dapat menjadi pribadi yang baik
pribadi yang solih, dan alhamdulillah dapat merasakan indahnya Islam. Sahabat ISPS yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama kami Santri Istiqomah Samba Sporting School dalam program Mimbar Ramadan, menuntut ilmu untuk meraih berkah Ramadan. Dalam season kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan kiat-kiat bagaimana cara untuk tetap semangat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama, sudah tentu, yang dimanapun kita berada, itu pun selalu yang pertama adalah niat. Begitupun dengan ibadah. Tidak sah ibadah tanpa adanya niat. Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap amal adalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Apa yang kita niatkan dalam puasa ini adalah apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah, Allah pun akan memberikannya, memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, seperti yang disabdakan Rasulullah juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman, karena percaya yakin kepada Allah, dan karena mengharapkan ganjaran-ganjaran yang akan Allah berikan, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu dengan rahmatnya, insyaallah. Oleh karena itu, perbaharui niat kita selama kita ingin menjalankan puasa, bisa ketika sahur, atau bisa juga dilakukan setelah melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya, agar supaya kita dapat meraih ridha Allah dengan sempurna. Yang kedua adalah pilih makanan ketika sahur. Apa yang kita pelajari saat ini adalah bahwa sesungguhnya gula dapat menambahkan energi pada tubuh kita. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, bukan gula-gula konvensional yang kita makan, tetapi gula dari alam. Bisa kita dapatkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sahur menggunakan 3 biji kurma. Dan apa yang Rasulullah lakukan ternyata relevan pada kehidupan sekarang, pada penelitian yang sudah ada, bahwa gula pada buah dapat meningkatkan energi pada kita, meningkatkan stamina, supaya kita dapat bertahan dalam menjalankan puasa hingga menjelang malam. Yang ketiga adalah ketahui apa sih keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang tak bisa kita kira. Kalau perbuatan baik kita yang lain ada takarannya, pahala yang akan diberikan kepada kita, maka beda sekali dengan puasa. Puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Jika ibadah lainnya Allah tentukan kadar pahalanya, maka tidak dengan puasa. Puasa adalah langsung dari Allah ganjarannya. Dan pada bulan Ramadan, amalan-amalan baik bisa dikali lipatkan hingga 10 kali lipat atau bahkan lebih. Bayangkan, pada Quran surat Ali Imran disebutkan, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ia seperti menanam biji. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Maka orang tersebut mendapatkan 700 kebaikannya. Bayangkan di bulan Ramadan,
yang Allah Subhanahu wa taala dapat lipatkan berkali-kali lipat. Andaikan dikali lipatkan 10 kali lipat saja, maka satu kebaikan kita, satu infak kita dapat dibalaskan 7.000 kali infak. Lalu bagaimana dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, yang setiap hurufnya bisa diberikan pahala 10 kebaikan di bulan-bulan biasa. Dan di bulan ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah akan lipatkan berkali-kali lipat. Membaca basmalah saja kita dapat melafadzkan 19 huruf. Maka di bulan biasa kita mendapatkan 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca basmalah saja di bulan Ramadan? Lalu bagaimana seandainya kita mengkhatamkan Ramadan? Maka dari itu, untuk menambah semangat kita, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tulus, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ISBS yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang bergizi, yang baik untuk kesehatan kita dan yang baik untuk masa depan kita. Dan yang ketiga adalah ketahuilah keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Ketahuilah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan untuk menambah semangat kita dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.